Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, yakni insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang diwajibkan kita berpuasa, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahala amalan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, yakni bulan Ramadan. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghakir bulan Sya'ban, yakni tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan 3 Maret 2024 Masehi. Maka ini di kesempatan yang berbahagia ini adalah kajian akhir semester kita. Kajian akhir, karena di bulan Ramadan insyaallah kita libur kajian. Jadi kajian akan dilanjutkan yang biasa kita bahas, yakni kasyfu syubhat, insyaallah itu setelah Ramadan berlalu insyaallah. Di kesempatan yang berbahagia ini, maka kita akan membekali diri kita mengulang pelajaran kita yang lama untuk mengingat kembali mengenai puasa. Dan alhamdulillah kita akan membahas buku yang ada di hadapan kita, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa dan berhari raya. Tetapi yang kita akan bahas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu tentang puasa saja, meneladani bagaimana Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dilihat dari daftar isinya, mungkin waktu yang singkat ini tidak bisa membahas seluruhnya. Namun beberapa hal yang kita pilih di dalam pembahasan, insyaallah itu bisa mewakili sebagai bekal kita yang sama-sama kita pelajari. Berapa sanggup, istilahnya berapa tercapainya waktu, itulah yang kita bahas insyaallah. Jadi sebenarnya kitab ini berjudul bahasa Arab Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, Ahkamu Idain fi Sunnatil Mutahharah, yang disusun oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala dan Syekh Salim bin Id Hilali hafizallah. Jadi yang satu sudah wafat dan yang satu syekhnya alhamdulillah masih hidup, dan mudah-mudahan Allah memberkahi sisa-sisa usia dan memberikan ganjaran terhadap beliau syekh yang telah menulis kitab ini. Baik, pembahasan yang pertama tentunya kita berbicara tentang puasa, maka lebih
eloknya kita mengetahui apa itu definisi dari puasa. Definisi dari puasa itu mungkin di sini entah ada atau tidak. Mungkin ada, tapi kita ingat pelajaran lama kita saja sambil murojaah. Puasa atau siam, saum itu secara bahasa berarti imsak. Imsak. Jadi waktu imsak ada, kalau ada imsakiyah Ramadan, itu imsak. Itu berasal dari arti dari puasa secara bahasa, menahan. Menahan. Adapun secara istilah syar'i yaitu menahan. Jadi ini adalah ibadah. Yakini ini adalah ibadah pertama dahulu, yaitu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu secara istilah. Secara istilah. Jadi ini yang puasa itu. Kemudian tentang ibadah puasa ini adalah ibadah yang agung, dan ini diwajibkan atas seluruh umat. Cuman di ayatnya dalam surah Al-Baqarah yang sama-sama kita hafal, itu panggilannya yaitu orang-orang yang beriman. Nanti bisa dilihat di halaman 100, bukan 100, halaman 57. Halaman 57. Itu dijelaskan, di situ dicantumkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dipanggil, yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya apabila kita melewati ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang pendengaran kita. Karena setelah itu ada perintah yang wajib dilakukan, atau sebaliknya ada larangan yang wajib kita hindari. Di ayat ini yaitu kewajiban untuk berpuasa. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini adalah hikmah terbesar dari ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian harus diyakini juga bahwasanya ibadah puasa ini ibadah yang sangat agung, karena dia termasuk dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bisa dilihat di halaman 28. Halaman 28. Dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bunya Islamu ala khams. Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah, dan wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini rukun. Kalau rukun, maka kita ketahui apabila itu rukun itu tidak ditegakkan, maka hancurlah bangunan. Hancurlah bangunan. Dia poros, pojok, yang di situ tegaknya tiang-tiang. Yang tiang utama adalah salat, dan puasa termasuk dari rukun Islam yang 5. Itu harus hadir di dalam hati kita, bahwasanya ini bukan ibadah yang diremehkan. Ini ibadah yang agung, termasuk dari rukun Islam yang 5. Kemudian yang kita bahas selanjutnya insyaallah yaitu di halaman 22.
bisa dibuka di halaman 22. Nah, sudah ketemu Bapak-bapak? Halaman 22. Nah, itu kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi jangan sampai, ini kan kita sudah berada di ambang pintu Ramadan. Jadi jangan sampai sedikit hari lagi puasa, susah kita bekerja nih, lapar, haus, macam-macam yang teringat. Jangan itu dipikirkan. Jangan itu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah hadis ini bahwasanya ketika datangnya bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat. Ini hadisnya yang disebutkan di halaman 22. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abu Bakar bin Iyash dari Al-A'mas, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya hadis ini hasan. Bunyi hadisnya kita yang ambil yang agak panjang. Yang kedua di halaman 22 itu bukan Iza Jaa Ramadan Futiyat Abwab, itu yang pendeknya, tapi yang keduanya. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Apabila malam pertama bulan Ramadan tiba, suffidatis syayatin wa maradatul jin. Ini yang pertama, setan-setan dan jin jahat dibelenggu. Itu mengapa mudahnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah. Yang pertama, setan-setan dan jin yang jahat itu dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Pintu-pintu neraka pun ditutup dan tidak ada satupun yang dibuka. Jadi tidak ada aroma kejahatan itu sudah tidak ada lagi. Ditambah lagi kita menahan nafsu syahwat, meninggalkan makan, minum dan mendatangi istri di siang hari bulan Ramadan, itu otomatis akan menurunkan syahwat. Jadi banyak penunjang-penunjang yang Allah sediakan bagi hambanya beribadah puasa di bulan Ramadan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan juga dibukakan pintu-pintu surga tanpa ada satupun yang ditutup. Wa yunadi munadin. Lalu ada malaikat yang berseru. Jadi ada malaikat berseru juga, dipanggil oleh malaikat. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, sambutlah. Kemudian kebalikannya, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin melakukan keburukan, berhentilah. Jadi ini bukan bulan untuk bermaksiat. Ramadan itu bulan ibadah, bukan bulan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan sebagai madrasah, tarbiyah, agar kita lulus menjadi predikat yang ayat yang tadi kita sebutkan di awal tadi, la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita lihat di universitas atau di lembaga pendidikan, itu berbeda-beda. Tidak semuanya juara satu. Malah ada yang tinggal kelas. Begitu juga Ramadan ini, dia akan membuahkan orang yang berhasil, yaitu mendapat medali takwa, predikat takwa. Ada yang tidak. Ada yang tidak. Kemudian, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah. Dan Allah memiliki orang-orang, maksudnya hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka. Dan itu berlangsung pada setiap malam. Ini membantah sebagian ada da'i yang membawakan hadis yang lemah, dinilai oleh ulama ahlul hadis bahwasanya dibagi tiga.
bulan ini, bulan ampunan, bulan rahmat dan segala macamnya. Ada dibagi 10 malam pertama ini, 10 malam kedua ini, 10 malam yang ketiga. Dan itu kita mendengarnya di kajian-kajian yang biasanya kaum muslimin di negeri kita setelah Isya, salat sunat, menunggu tarawih, biasanya mereka ada tausiah. Itu disebutkan, ini kita berada di malam ini, malam yang 10 yang kedua, bagian ketiga. Di hadis ini disebutkan utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Jadi setiap malam Allah Azza wa Jal membebaskan hambanya dari api neraka. Kemudian di sini ada spesial dibuatkan, yaitu tentang Lailatul Qadar. Itu kita sudah mengetahui, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunannya yang sebagaimana kita bahas kemarin ya, tentang iktikaf, maka itulah yang dilakukan upaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Maksudnya lebih bersemangat atau tidak mendatangi istrinya di 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan Nabi SAW berdiam diri di masjid hanya untuk keperluan yang urgen. Baru Nabi misalnya seperti buang hajat dan segala macamnya. Apabila tidak ada keperluan, maka Nabi SAW itu tetap berada di dalam masjid. Itu yang poin yang ketiga, yaitu bahwasanya kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian ibadah puasa ini adalah ibadah yang spesial. Kalau ada masakan menu kan ada spesial, menu spesial. Ibadah puasa itu juga spesial. Ibadah spesial, di mana spesialnya, di mana istimewanya? Dilihat di halaman 12. Halaman 12. Jadi di sini disebutkan hadis dari Abu Hurairah halaman 12 radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Dan ini tentang hadis qudsi telah kita terangkan, telah kita jelaskan ketika mempelajari matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adama lahu illa siyam." Setiap amal perbuatan manusia, anak cucu Adam, adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa anna ajzi bih. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya puasa itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila salah seorang dari kamu berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan yang keji. Jadi tidak boleh berucap yang keji dan juga membuat kegaduhan. Jadi enggak boleh membuat kegaduhan, apalagi kegaduhan iftar. Nanti awak lu dapat yang itu lah ya. Gaduh jadinya. Sebelah situ je yang mantap-mantap, sebelah siku bagusnya. Biar aja lah, jangan sampai gaduh. Terima saja. Alhamdulillah dapat tamar kurma, dapat air, alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti balas dendamnya setelah sholat maghrib. Ini ada trik-triknya juga. Memang kalau tidak dilaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebanyakan kaum muslimin ketika berbuka tumbang. Maksudnya karena sudah seharian menahan haus dan lapar, akhirnya semua buka puasa dinikmati semuanya. Lalu nampak makanan, dimakan pula nasi. Udah selesai qomat, tidak sanggup lagi melangkah ke masjid. Bagi
yang sebagian besar kaum muslimin yang tidak biasa berpuasa. Misalnya dia di hari-hari yang lain tidak biasa berpuasa, cuman berpuasa wajib itu saja, maka itu yang banyak dilakukan. Tidak sanggup untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat maghrib. Akhirnya maghrib di rumah. Isya pun di rumah. Tarawih baru ke masjid. Itu banyak kita saksikan. Tarawihnya baru ke masjid. Sementara yang fardu, maghrib dan isya, itu yang seharusnya ke masjid. Tapi karena kalau tarawih kan cuma bulan Ramadan sekali setahun. Maghrib, isya, sholat fardu ini ada setiap hari. Alasannya seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Kemudian, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul. Jadi kalau ada seseorang yang mencaci atau berbuat jahat, maka hendaklah berkata inni mru'un shaim. Jadi sesungguhnya aku sedang berpuasa. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di genggamannya. Jadi Nabi SAW bersumpah, la khulufu famis shaim atyabu min indallah min rihil misk. Jadi aroma, Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya bau mulut, aroma mulut, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Ini di sisi Allah, bukan di sisi teman-teman. Nanti putra nanti ini nafas kasturi ini ya. Dihembusnya kawan sebelah kan ya. Pingsan nanti kan. Keluar pula ambulan nanti awal badar nanti kan. Jadi itu maksudnya di sisi Allah. Adapun sesama kita, karena satu hari kita tidak ada masuk makanan, itu biasanya asam lambungnya naik, itu membuatkan aroma yang tidak sedap. Tetapi di sisi Allah, aroma nafas bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada mirrihil misk. Lebih baik, lebih wangi daripada aroma kasturi. Kemudian lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Ya, jadi ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Idza aftara farih. Apabila dia berbuka, dia berbahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Dan juga ketika bertemu dengan Rabb-nya di akhirat, dia juga mendapatkan kebahagiaan. Di lafaz yang lain diriwayatkan oleh Muslim, jadi li shaim farhatan. Jadi lafaznya sedikit berbeda, yaitu yang pertama bahagia ketika berbuka, yang kedua disebutkan juga lebih mirip ini tapi dengan redaksi yang berbeda. Kalau yang di riwayat di halaman 13 yang riwayat Imam Muslim itu dijelaskan kullu amal ibni Adam yudha'af. Jadi setiap amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan, jelas. 10 al-hasanatu bi asril amsalha, kemudian ila 700 dhi'f. Ada 10 kali lipatnya, ada sampai 700 kali lipatnya. Illa shaum, kata Allah Taala di dalam firman-Nya di hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya di hari akhirat. Jadi seluruhnya sudah melakukan amal kebaikan dapat 10 kali lipat. Apapun amalannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat bagi orang yang bersedekah. Itu dalam surah Al-Baqarah, sampai 700 kali lipat. Tetapi kalau puasa tidak, ditahan nanti diberikan spesial. Kalau kita di sini semacam sertifikat atau ijazahnya di akhirat kelak, khusus bagi orang yang berpuasa. Taib. Sebenarnya banyak pembahasannya, tetapi kita pilih yang layak istilahnya, yang kita lupa, yang sebenarnya penting semua, tapi kita pilih-pilih. Tadi pas mana yang akan disampaikan nanti, ini. Jadi kalau semuanya mungkin di halaman 5 azan nanti ya. Enggak dapat semuanya. Jadi kita pilih yang mana yang dengan itu mudah-mudahan rangkaian itu bisa teringat yang tidak kita bahas. Kemudian jadi ini ibadah. Kita kembali lagi kepada ibadah. Puasa itu ibadah. Harus kita ingatkan kembali bahwasanya ibadah itu agar dia sempurna,
agar dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan judul pembahasan kita, meneladani Rasulullah SAW dalam berpuasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan sehingga ibadah kita itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang tahun-tahun sebelumnya. Orang tua kita bagaimana sudah berapa puluh tahun? Orang-orang tua kita mungkin dia berpuasa lebih tua pula, lebih sering dia berpuasa daripada umur kita. Umur 60, 70, sudah berapa puluh tahun beliau beribadah. Tapi mudah-mudahan semakin tahun diberikan kesempatan untuk berjumpa Ramadan, itu berkualitas hendaknya dibandingkan berbeda dengan puasa yang waktu-waktu masih muda. Itu bapak-bapak yang tua, mungkin muda bagaimana, kita pun muda bagaimana, itu boleh dikatakan sekedar puasa-puasa. Dan ini rahasia puasa itu kenapa Allah yang membalas, karena dia antara dia dengan Rabb-nya, sampai istri atau suami atau anak-anak tidak mengetahui. Itu bisa dibuktikan. Misalnya sahur. Selesai sahur, lalu aktivitas. Kan banyak di pasar-pasar itu, banyak itu orang yang ditutup-tutup warungnya itu. Masuk ke situ atau pergi ke pasar yang lain. Pasar ini nampak sama kawan, nanti sama jualan. Misalnya di pasar pusat misalnya, atau pasar Kodim, pergi makan pasar Rumbai, kan tidak ada yang kenal. Jadi kalau di pasar itu juga nanti nampak sama kawan kan. Nanti pas asar pulang tidur pula kita kan. Oh, itu memang benar-benar puasa nih, capek kayaknya kan. Kan tidak nampak apanya, amalannya itu. Itulah rahasia bagaimana balasan itu tuh Allah yang membalasnya. Tidak tahu. Itu antara kita dengan Rabb kita. Anak kita, ya seperti anak-anak, kita harus kontrol juga. Dia wuduk kok lama wuduk. Siapa tahu minum satu teguk, kumur-kumur kan. Nggak tahu abi nih, abah atau umah atau umi, minum aja lah. Segar. Itu harus dikontrol juga. Anak-anak harus dikontrol juga. Karena ini memang harus hadir semuanya. Karena takwa itu semua mencakup. Kejujuran, ini semuanya mencakup di takwa itu. Itu medalinya medali yang bergengsi. Baik. Kemudian kita ke masalah niat. Niat halaman berapa di situ? Tadi kita menyinggung niat di halaman 39. Halaman 39, lupa bikin nomornya tadi. Karena niat ini yang paling penting karena dia termasuk rukunnya. Maka wajib niat di puasa sebelum terbit fajar. Jadi bukan seperti ibadah sunat seperti Nabi SAW pernah di waktu siang, sudah siang hari menjelang zuhur, ditanyakan makanan tidak ada, maka Nabi SAW kalau begitu hari ini berpuasa. Berbeda dengan bulan Ramadan, harus sebelum fajar kita sudah niat untuk berpuasa. Khilaf ulama apakah boleh satu niat saja di awal, besok-besoknya tidak. Kalau kita merujuk ke hadisnya berarti setiap hari. Sebagaimana di sini sebelum terbitnya fajar. Kita harus niat misalnya mau tidur atau ketika makan sahur, kita niatkan kita berpuasa. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sini dibawakan dari Abu Daud dari Hafsah. Jadi Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, "Man lam yujmi'il siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kembali kita ingatkan, ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan ulama niat dari awal sampai satu kali niat sampai akhir, ada yang mengatakan boleh. Tetapi kalau kita merujuk ke nas, ke dalil, maka sebaiknya sebelum fajar kita berniat setiap harinya untuk berpuasa. Sesuai dengan petunjuk hadis yang baru saja kita dengarkan. Itu masalah niat. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak semuanya. Kita lihat di halaman 58.
Ini mengenai sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur halaman 58. Jadi hikmah sahur ada di sini. Jadi kita langsung aja ke 58. Jadi keutamaan sahur. Sahur adalah berkah. Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu fi thalathah. Keberkahan terdapat pada 3 hal, yaitu al-jamaah, berjamaah, wat-tharid. Tharid itu adalah roti yang direndamkan di dalam direndam dalam kuah. Jadi ada makanan spesial. Dan di hadis ada Nabi memuji Aisyah seperti keutamaan Aisyah itu dibandingkan wanita yang lainnya, sebagaimana tharid dibandingkan dengan makanan yang lainnya. Kemudian was-sahur, dan makan sahur. Kemudian di hadis berikutnya dari Abu Hurairah, innallaha ja'alal barakata fis sahuri wal kail. Sesungguhnya Allah telah memberikan berkah melalui sahur dan takaran. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan. Adapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahurnya dengan kurma di halaman 61. Ni'mas suhurul mu'minina tamar. Jadi sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Kalau kita di kampung-kampung, kalau sudah pertama itu orang-orang tua kita, emak itu merendang, dia bikin rendang supaya semangat puasa katanya kan. Masya Allah. Jadi mengakhirkan waktu sahur, ada hadis Zaid bin Sabit itu sekitar 50 ayat Al-Quran. Kita tidak terlalu detail, yang penting nanti dibaca mana yang terluput dari kita. Adapun berbuka di halaman 81. Lompat-lompat dia kan. Udah balik ke depan, mundur lagi, maju lagi kan. Itulah. Jadi waktu berbuka dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Jadi menyegerakan berbuka di halaman 82. La yazulun nasi bi khairin ma ajalul fitr. Manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa kebaikan yang mendatangkan kebaikan di masalah berbuka ini. Pertama menyegerakan, kemudian itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian bersegera berbuka itu menyelisihi orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi yang mereka berbuka ketika sudah melihat bintang-bintang. Itu salah satu penjelasan di antara penjelasan yang disebutkan oleh muallif di sini. Kalau bagi yang insya Allah nanti berkesempatan umroh di bulan Ramadan, karena keutamaannya umroh Ramadan kal hajj, atau di riwayat ta'dilul hajj, itu setara dengan haji, tetapi itu pahalanya, kata ulama, tidak menggugurkan kewajiban haji yang dari rukun Islam. Itu tidak sibuk orang itu. Dia memang ada muhsininnya, ada beberapa saf kaplingan, yang belakang lain lagi. Itu yang panitia itu saja yang sibuk, yang punya kaplingan. Adapun jamaah biasanya sibuk berdoa atau baca Quran. Jadi tidak sibuk-sibuk orang di situ. Memang di waktu-waktu itu digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita singgung masalah doa itu. Berbuka, kemudian yang pembahasan selanjutnya di halaman 29, dorongan untuk melakukan ibadah puasa. Apa dorongannya? Ini halaman 29. Yang pertama, pengampunan dosa. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Kemudian di halaman 31, pengabulan doa dan pembebasan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi ini hadis ini dari Jabir bin Abdillah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ahmad dan yang lainnya. Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin uqtaqa minan nar. Sesungguhnya setiap hari Allah membebaskan orang-orang dari neraka di bulan Ramadan. Fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabalah. Jadi di sungguh setiap muslim memiliki doa jika dipanjatkan akan dikabulkan. Taib. Lalu termasuk golongan siddiqin dan syuhada bagi orang yang berpuasa, nanti bisa dilihat. Kemudian yang kita ingatkan juga bahwasanya jangan lupa kita memperbanyak tilawah Quran. Lebihkan dari hari-hari biasa. Misalnya di bulan biasa 1 juz 1 hari, lebihkan. Ini berkaitan dengan ayat puasa, ayat tentang kewajiban berpuasa yang sesudahnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Memang bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian memperbanyak doa, tadi kita sebutkan bahwasanya orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Dan di rangkaian kalau kita melihat ayat-ayat tentang puasa bulan Ramadan, ayat 183 sampai 187 itu berkenaan tentang puasa. Adapun diselipkannya di ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an. Jadi itu diselipkan keterikatan antara puasa dengan doa dengan puasa. Taib. Sedekah juga seperti itu. Nabi SAW adalah ajwadan nas, orang yang dermawan, dan lebih dermawan di bulan puasa, lebih dermawan daripada minar rihi mursalah, dari angin yang berhembus. Kemudian yang di halaman 65 sedikit kita enggak masalah. 65 itu yang hal-hal yang wajib ditinggalkan. Pertama, perkataan dusta, pembicaraan yang tidak bermanfaat, karena ada ancamannya. Rubba shaimin hazzu min siyamihil ju' wal atas. Di halaman 68 ada hadis-hadis yang menjelaskan betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan pahala kecuali hanya haus dan dahaga saja. Jadi harus dijaga pandangan kita, lisan kita, pendengaran kita. Kemudian pintu yang spesial di halaman 19. Ini yang terakhir nih. 19 yaitu pintu Ar-Rayyan. Khusus bagi orang yang berpuasa, nama pintunya pintu Ar-Rayyan, yang tidak dimasuki oleh selain orang berpuasa. Sudah masuk orang berpuasa, ditutup. Hanya khusus bagi orang puasa. Ini hadisnya di halaman 19. Jadi itu saja yang bisa kita bahas. Ya memang ternyata tidak cukup waktunya, sudah dipilih-pilih. Berusahalah ini mendapatkan ampunan, keberkahan, ketakwaan, apalagi semuanya di bulan Ramadan. Tarawih juga, man qama ramadhana, kemudian man qama lailatul qadar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian berharaplah, berdoa agar memasuki surga dengan pintu yang khusus bagi orang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Demikianlah yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa dibaca. Jadi PR dibaca yang buku-buku yang ada di tangan ikhwan, bapak-bapak semuanya. Dan mungkin bisa di majelis-majelis di masjid kita yang lain, di Al-Badar, ustaz-ustaz kita mungkin menjelang Ramadan ini akan membahas tentang Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan dan memberikan kita taufik beribadah. Allahumma balighna Ramadan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.